Cik satu dua. Cik satu dua. Oke, mari kita ucapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat melalui firman-Nya hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dan bersukacita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, bukti cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Amin. Bukti cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sangat baik, amin, sungguh baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari lebih lagi kita bersukacita, bersorak-sorai. Kita akan pujian dari awal sebagai bukti karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi sama-sama kita angkat pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukti karya-Mu nyata.
bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, bukti cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sangat baik, sungguh baik, teramat lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, haleluya, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu ya Tuhan. Membawa seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebelum kami datang menyembah-Mu, kami memohon darah Yesus Kristus yang kudus menyucikan kami, menguduskan kami, agar kami benar-benar kudus dan benar-benar layak di hadapan Tuhan. Agar penyembahan kami menjadi penyembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Dengan segenap jiwa kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan masuk hadirat-Mu hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami datang padamu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Oh,
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan segenap hatimu katakan bahwa Dia ada di tempat ini, bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Mari sembah Dia dalam kudus hadirat-Nya. Ada kuasa yang begitu besar terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
menerima hadirat Tuhan. Buka hatimu untuk menerima kuasa Tuhan terjadi pada malam hari ini dalam hidupmu. Dia Tuhan yang mau hadir dalam setiap kediaman kita untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu peduli. Dia Tuhan yang selalu mengerti. Ketika Ia mengetuk pintu hati kita, mari buka dan jadikan hatimu menjadi tumpuan kakinya. Jadikan hatimu menjadi tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, mari datang kepadanya. Bawa seluruh hidupmu. Persembahkan hidupmu malam hari ini menjadi persembahan yang benar-benar kudus, persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Lewat mazmur pujianmu hari ini. Haleluya. Terjadi di sini,
terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Kau nyata di sini Tuhan. Hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar ku menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu. Di dalam hidupku hanya Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya yang selalu ku andalkan. Haleluya. Oh, betapa mengasihi-Mu, sungguh ku mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, rabal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 a. Haleluya, haleluya. Sungguh ku mengasihi-Mu. Rabal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 a. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu, Kau yang layak. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami persembahkan segalanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Yesus. Rabal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 a. Haleluya. Yesus Tuhan, sungguh ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Sungguh kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya.
kekasih jiwa kami. Engkau yang selalu menolong kami. Engkau yang selalu mengulurkan tangan saat kami jatuh. Engkau yang selalu memberi pertolongan saat kami dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan tergeletak. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau memandang kami berharga di mata-Mu. Kami datang pada hari ini menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami, Yesus Tuhan.
kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan umat-Mu di tempat kediaman mereka masing-masing. Bapa, kami mau belajar firman-Mu, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami mengerti firman yang kami dengarkan, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Kami percaya jika Tuhan melalui Roh Kudus-Nya sudah membimbing kami akan mengerti firman Tuhan dan kami akan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online. Saya yakin setiap ibadah tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun kita melihat mungkin dalam setiap ibadah kita tidak instan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Butuh proses. Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan sedang mengajari kita tentang perumpamaan seorang penabur. Butuh 30%, 60%, dan hingga 100%. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai penawar rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang di dunia ini, baik muda, tua, kaya, miskin, anak-anak, remaja, tidak terlepas dari rasa takut. Semuanya pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah menciptakan rasa takut. Tidak pernah. Nanti kita lihat bagaimana awal penciptaan bahwa rasa takut itu tidak ada dalam diri manusia. Sedikit pun tidak ada rasa takut. Dan walaupun rasa takut itu muncul dalam diri manusia setelah dosa, ada sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, para ahli pernah mengatakan seperti ini. Bahwa para bayi atau bayi yang anak-anak hanya memiliki dua rasa takut alami. Jadi seseorang itu lahir di dunia ini hanya memiliki dua rasa takut alami. Yang pertama, anak-anak takut jatuh, dan yang kedua takut suara keras. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, baru muncul namanya rasa takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasa takut alamiah yang dimiliki oleh manusia setelah jatuh dalam dosa hanya yang dua tadi. Takut jatuh dan juga takut suara keras. Itu ada di dalam diri anak-anak. Itu pernah dilakukan penelitian tentang ketakutan. Dan kemudian setelah dewasa diteliti dengan jumlah 500 orang, berbagai kelompok, umur, latar belakang, dan juga gaya hidup. Hasilnya Bapak Ibu Saudara sangat mengejutkan. Ya, hasilnya menunjukkan bahwa mereka ini, orang-orang dewasa ini memiliki 7.000 jenis rasa takut. 7.000 jenis ketakutan dalam dirinya. Ini berarti bahwa kita sebagai orang dewasa mempelajari 6.990 jenis rasa takut dalam diri kita. Banyak hal. Ada yang takut mati, takut kecelakaan, fobia ketinggian, takut naik kendaraan, pesawat. Banyak rasa takut. Ini semua dipelajari oleh diri kita. Ada sekitar 6.998 rasa takut yang kita pelajari. Yang tidak pernah ada dalam diri kita secara alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihat betapa banyaknya rasa takut yang ada dalam diri kita. Dan ini semua orang mengalami. Semua orang pasti mengalami ini, tidak bisa lepas dari sana. Karena rasa takut bagian dari dosa. Nanti kita lihat Bapak Ibu dan Saudara,
Sejak kapan ada rasa takut dalam diri manusia? Tetapi kalau kita kembali kepada penciptaan, sebenarnya tubuh kita dirancang untuk iman, bukan untuk rasa takut. Rasa takut adalah sesuatu yang asing sampai manusia jatuh dalam dosa. Jadi rasa takut itu sesuatu yang aneh dalam diri kita sebelum manusia jatuh dalam dosa. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2, dosa kan ada dalam Kejadian 3. Kejadian 2 atau Kejadian 1, manusia tidak pernah mengalami rasa takut. Mereka santai ngobrol komunikasi dengan Tuhan. Mereka saling sangat dekat, melekat dengan Tuhan tanpa ada rasa takut. Jangankan kepada Tuhan, kepada iblis juga dia tidak takut. Mari kita lihat bagaimana dia ngobrol-ngobrol, tanya jawab sama setan. Ular pada waktu itu lambangnya ular naga atau iblis. Adam, Hawa ngobrol, santai. Si ular bilang begini, bukankah pohon yang ada di taman ini tidak bisa kamu makan? Hawa jawab santai, tanpa rasa takut. Enggak, Tuhan bilang bisa, tapi pohon yang itu enggak bisa. Pohon pengetahuan yang baik itu tidak bisa, kata Tuhan. Tak ada rasa takut. Berhadapan dengan setan tak ada rasa takut. Sama sekali. Itu sebelum ada dosa. Tapi coba sekarang. Banyak orang ketakutan. Lihat orang kerasukan setan, ketakutan. Takut gelap. Merasa di sana ada hantu, ada setan. Takut tempat-tempat sepi. Merasa di sana ada malu-malu halus, roh jahat. Coba bandingkan sebelum dosa. Hawa ngobrol santai dengan setan tanpa rasa takut. Tapi setelah dosa, kita nggak tahu ada setan. Yang penting kalau gelap, kalau sunyi, situ ada setan. Kita ketakutan. Ini semua dipelajari oleh tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu tubuh kita atau hidup kita sebelum dosa dibentuk untuk iman, bukan untuk takut. Hari ini sebanyak 6.998 rasa takut tadi. Bagaimana caranya untuk menghilangkan ini? Sebenarnya Tuhan sudah menyatakan kedatangan Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua itu mengembalikan kita ke zaman sebelum dosa tanpa rasa takut. Kita tahu Adam pertama berdosa, maka seluruh keturunannya berdosa. Adam pertama tidak berdosa, maka seluruh keturunannya tidak berdosa. Itu berlaku hukumnya. Dan datang Yesus sebagai Adam yang kedua atau Adam yang selanjutnya yang tidak berdosa. Maka kita sebagai keturunannya yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa. Yang mau mengikut Yesus dan melakukan seperti karakter-karakter Yesus. Sebenarnya rasa takut itu sudah dilepaskan dari dalam diri kita. Tetapi masih banyak orang Kristen saat ini dipenuhi rasa takut. Yang sudah memiliki Kristus, sudah memiliki Tuhan, tapi masih dipenuhi rasa takut. Ketika ada diagnosa medis, muncul rasa takut. Ketika sudah 3 tahun, 4 tahun pernikahan, tidak juga dikarunia anak, muncul rasa takut. Ketika usia sudah mulai dewasa, tetapi tidak kunjung bertemu dengan jodoh, timbul rasa takut. Apakah ini normal? Mungkin secara logika normal. Tetapi rasa takut bukan bagian daripada penciptaan. Rasa takut bagian daripada dosa. Tentu kalau rasa takut bagian dari dosa, tentu kita harus lepaskan dong. Jangan dibawa-bawa kemana-mana. Kita ibadah, kita berbakti kepada Tuhan, tapi timbul rasa takut. Kita menyenangkan hati Tuhan, tapi masih timbul rasa takut. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melepaskan rasa takut ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, muncul rasa takut. Pertama kali muncul rasa takut dalam Kejadian 3 ayat 10. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Semua saudaraku yang ada di rumah buka Alkitab masing-masing.
Kejadian 3 ayat 10. Saya akan baca buat kita semua. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Rasa takut adalah bagian daripada dosa. Rasa takut adalah bagian dari kejatuhan manusia terhadap dosa. Maka jangan dipelihara rasa takutnya. Banyak sekarang ibu-ibu keluarga muda, ketika suaminya tidak berada di rumah, muncul rasa takut. Ketika ditinggal suaminya bekerja, muncul rasa takut, timbul rasa takut. Rasanya pengen berduaan, bukan karena romantis, tapi karena takut. Anak-anak dididik untuk takut. Takut untuk bertindak sesuatu yang baru. Banyak sekarang. Maka itu harus kita lepaskan, itu harus kita buang jauh-jauh. Sebab rasa takut bukan hanya menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Perhatikan bagaimana waktu itu Adam dan Hawa takut ketika mereka tahu ada Tuhan di taman ini. Jadi sejak itu manusia telah hidup dalam ketakutan. Takut tentang kematian, takut pada penyakit, takut kepada perkataan orang lain. Banyak orang takut ketika dia kamu gak akan berhasil, kamu gak akan bisa mampu. Lalu dia dengar, dia terima, mulai down, mulai turun. Hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita lihat, ada yang lebih parah. Karena rasa takutnya sudah mulai menjadi-jadi. Ada yang lebih parah, takut miskin. Sehingga pura-pura kaya. Ini lebih parah ini. Takut tersaingi tetangga. Kalau tetangga beli barang baru, tidak mau kalah. Besok beli yang lebih. Walaupun bukan prioritasnya. Ini bagian dari rasa takut. Merasa takut, dia tertinggal. Saudaraku yang terkasih, kalau kita masih terus memelihara rasa takut itu akan menghancurkan kita. Hari ini, mungkin ada di antaramu Bapak Ibu Saudara yang mungkin sama seperti yang sudah kita dengarkan. Anda Bapak Ibu Saudara mengalami rasa takut. Tetapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Ada penawar rasa takut yang pasti. Mari kita lihat dalam Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Salah satu obat yang sanggup menawar rasa takut yang ada dalam kita adalah kasih. Mari kita lihat. Jika kita sadar Tuhan mengasihi kita, dan sebagai bukti kasih-Nya rela menggantikan kita mati di kayu salib, rasa takut itu akan hilang meninggalkan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Perhatikan. Mungkin kita menganggap bahwa rasa takut itu hal yang biasa. Bahwa rasa takut itu hal yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi Alkitab mencatat, orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Jadi bagian daripada kesempurnaan kasih, tidak takut. Saudaraku yang terkasih, terima kabar baik ini. Bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya kasih contoh. Anda pernah seorang ibu konseling ke kita. Dia minta didoakan supaya dia tidak menjadi penakut.
Soalnya ketika suaminya pergi, timbul rasa takut, timbul rasa cemas di rumah. Tapi kalau suaminya datang, dia merasa nyaman. Saudaraku yang terkasih, saya katakan hari ini, Tuhan kita lebih nyata dari suamimu. Tuhan kita lebih nyata dari anak-anakmu. Tuhan kita lebih nyata dari keluargamu. Kenapa kalau suamimu berada di sampingmu engkau merasa aman? Tetapi engkau lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari saudaramu. Ada Tuhan yang lebih besar dari suamimu. Berada di sampingmu. Bahkan bukan hanya Immanuel. Ada di dalammu. Sebab Alkitab mencatat engkau bait suci Roh Kudus. Kenapa kalau kita menyadari ada teman di samping kita, kita tidak takut. Tetapi kita tidak menyadari ada Tuhan di samping kita yang lebih besar. Hari ini, sadari kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang maha hadir. Dia hadir dan selalu hadir dan selalu ada di dalammu. Tuhan kita bukan Tuhan yang keluar masuk dari dalam diri kita. Kalau dia sudah masuk, dia selalu ada di dalammu. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kecuali engkau menyangkal dia. Kalau engkau menyangkal dia, tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat. Bahwa kabar baik hari ini, engkau harus menyadari Tuhan sangat mengasihimu. Kita tahu bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Kalau kita tahu dia dokter dari segala dokter yang mengasihiku. Aku tahu dokter segala dokter mengasihiku. Tentu aku tidak takut akan penyakitku. Amin. Aku tahu raja segala raja yang menimbang segala masalah. Yang menghakimi segala masalah. Aku tahu raja segala raja mengasihiku. Apa yang perlu kutakutkan dari masa laluku? Amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tahu Bapa di atas segala Bapa, yaitu Tuhan Yesus, mengasihi anak-anakku. Apa yang kita takutkan tentang anak-anak? Orang tua sekarang takut karena pandemi. Ya yakinlah semua orang pasti takut. Tapi jangan berlebihan. Takut anaknya pergaulan bebas ketika mulai menempuh pendidikan di luar daerahnya. Ketika mulai merantau mencari kehidupan yang lebih layak. Ibu mulai takut. Saya katakan hari ini. Yang punya anak bukan engkau ibu. Sebab engkau hanyalah orang tua titipan. Yang punya anak adalah Bapa di surga. Kalau engkau bisa mengasihi anakmu dengan segenap hatimu. Jauh lebih besar pertolongan Tuhan terhadap anak. Amin. Amin. Kalau kita tahu Bapa di atas segala Bapa mengasihi rumah tanggamu, apa yang kau perlu takutkan terhadap masa depan rumah tanggamu? Hari ini engkau dan saya harus menyadari di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan sangat besar. Kalau kita tahu Bapa kita mengutus anaknya Yesus Kristus menggantikan kita di lubang kubur. Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Kalau kita tahu di dalam kasih ada yang menggantikan kita di dalam kubur, ngapain kita takut tentang kematian? Amin. Haleluya. Jangan pernah takut. Ada Bapa yang mengasihimu. Haleluya. Kita angkat pujian tadi. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ketika engkau mulai rasa takut,
Renungkan kasih Tuhan yang mati di kayu salib. Kematiannya tidak akan sia-sia. Kematiannya tidak akan pernah sia-sia kalau engkau menyadari itu bagian dari kasih. Bagian dari cintanya. Bagian dari kemurahannya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sakit. Tuhan kita Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Medis di atas segala medis. Yang mengasihimu. Tentu dia akan berusaha untuk menolongmu. Untuk memberikan kesembuhan bagimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di dalam Alkitab dituliskan ada bangsa. Satu bangsa memiliki masalah. Perhatikan. Satu bangsa memiliki masalah yang sama. Tetapi memiliki respon yang berbeda. Ini sebuah cerita yang sudah biasa kita dengar. Tetapi hari ini kita akan membuka kembali histori ini. Sebagai tentang melepaskan rasa takut. Bangsa Israel pada waktu itu diintimidasi oleh Filistin melalui Goliat. Diintimidasi, ditekan. Karena pada waktu itu Goliat memiliki perawakan yang cukup besar. Sebagai pasukan tentara pada waktu itu. Dan tidak ada yang seperti dia. Dia bangga dan mengintimidasi bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat seluruh bangsa Israel ketakutan. Perhatikan, seluruh bangsa Israel ketakutan. Tetapi ada satu orang yang tidak ketakutan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Mari kita lihat banyak bangsa yang ketakutan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak ketakutan. Hari ini, sekalipun dunia ketakutan. Sekalipun dunia dilanda ketakutan. Saya mau mengajak engkau. Di dalam Tuhan, ketakutan itu akan hilang. Engkau takut terhadap anak-anakmu. Engkau takut terhadap masa depan anak-anakmu. Engkau takut terhadap masa depan rumah tanggamu karena keadaan perekonomianmu. Engkau takut terhadap masa depan kesehatanmu. Hari ini saya katakan, biarkan orang takut. Tetapi di dalam Tuhan, engkau akan memiliki iman. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, satu orang mengajak untuk satu lawan satu, namanya Goliat. Tetapi lihat pengaruh daripada Goliat. Satu bangsa Israel ketakutan. Dan bukan hanya rakyat Israel yang ketakutan. Ikut Saul sebagai raja, sebagai pemimpin, ikut ketakutan. Orang besar belum tentu lepas dari ketakutan. Orang kuat belum tentu lepas dari ketakutan. Orang kaya belum tentu lepas dari ketakutan. Tetapi orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan lepas dari ketakutan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari perhatikan sekali lagi. Segenap bangsa Israel mulai takut. Bahkan Saul juga ketakutan. Kalau sudah pemimpin ketakutan, bagaimana yang dipimpin? Kalau engkau sudah ketakutan, bagaimana anak-anakmu nantinya? Engkau akan mewariskan ketakutan. Engkau akan mewariskan kecemasan. Jangan sampai wariskan ketakutan kepada anak-anakmu. Tapi wariskanlah kepada anak-anakmu takut akan Tuhan dan berlindung dalam kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat. Kembali ke 1 Samuel 17 tadi. Satu bangsa ketakutan. Raja Saul ketakutan.
Tetapi Daud tidak takut. Justru menyadari kasih Tuhan. Dalam Yohanes tadi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa Daud tidak takut kepada Goliat, sedangkan seluruh bangsa Israel dan raja sudah ketakutan? Coba renungkan, kalau seorang pemimpin ketakutan, tetapi tiba-tiba ada seorang bawaan yang juga bukan anggota terperang atau barisan-barisan orang-orang yang ikut berperang, tetapi dia hanya sebagai gembala yang kerjanya di padang menggembalakan domba, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tetapi karena kasih Tuhan, ada kekuatan yang besar terjadi. Hari ini saya katakan, mungkin seluruh dunia ketakutan. Seluruh bumi cemas. Karena kekuatan yang besar sedang melanda dunia. Bahkan banyak medis yang gugur. Banyak tim-tim yang gugur. Tetapi hari ini, ikutilah Daud. Daud menyadari kasih Tuhan. Sehingga dia tidak takut. Tetapi justru memiliki semangat yang baru. Biarkan orang mengatakan ada varian baru. Ada ini, ada ini, ada ini. Ya, orang mungkin bisa takut. Karena medis bisa menerangkan semakin parah. Tetapi lihat, semakin orang Israel ketakutan, semakin Raja Saul ketakutan, Daud semakin menyatakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apapun yang terjadi saat ini. Tetapi jangan juga jadi orang yang masa bodoh ya. Jangan juga jadi orang yang mencobai Tuhan. Bukan, itu lain konteks. Yang mau saya ingatkan hari ini kepada kita. Jika engkau menyadari kasih Tuhan, kasih itu akan melepaskanmu dari rasa takut. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Kita lompat ke ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Tadi saya terangkan bagaimana Daud justru menyadari kasih Tuhan. Daud tidak terpengaruh oleh keadaan yang dialami oleh Saul, oleh raja pemimpin Israel dan juga segenap Israel. Coba bayangin, engkau punya tim 20 orang, tapi 19 orang sudah ketakutan. Dan engkau tidak dikenal sebagai orang yang ahli dalam menghadapi masalah. Tapi engkau mengatakan kasih Tuhan lebih besar daripada masalahku. Kasih Tuhan lebih besar dari keadaanku. Kasih Tuhan lebih besar dari penyakitku. Mungkin orang berkata, kau siapa? Kami aja yang udah ahli masih ketakutan. Boro-boro kamu yang gak punya pengalaman. Bisa jatuh dong. Bisa hancur. Orang kan berkata seperti itu. Tetapi saya katakan apapun respon dari orang lain, tetaplah sadari bahwa kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Amin. Hal ini juga dialami oleh Daud. Daud mengkumandangkan kasih Tuhan. Daud menyerukan kasih Tuhan. Tetapi lihat, apakah orang setuju kepada dia? Saudaranya sendiri tidak setuju. Mari kita lihat ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Kita lompat saja. Biar waktu kita bisa cukup. Ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, kakaknya Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kakaknya salah paham. Dia pikir Daud ingin hanya melihat masalah itu aja.
Tapi Daud ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada Israel. Ingin menyatakan kasih Tuhan kepada Israel begitu nyata, begitu besar. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Daud tidak takut. Hari ini nyatakan kasih Tuhan terus dalam hidupmu. Kumandangkan kasih Tuhan. Aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bukti kasih dalam perjanjian baru. Semua rasul mati martir, dibunuh. Tetapi ada satu rasul yang tidak mati dibunuh. Bernama Yohanes. Kenapa Yohanes? Yohanes yang menuliskan kasih ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara tulisan Yohanes. Dia selalu berkata, murid yang dikasihinya. Yohanes selalu menyadari kasih Tuhan. Yohanes selalu menyadari kasih Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia digoreng di minyak yang panas, dia tidak mati. Ketika dia tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Lalu di Pulau Patmos dia menuliskan kitab Wahyu, saudaraku. Jadi pengaruh dari menyadari kasih Tuhan sangat besar. Engkau yang sakit jangan takut. Sadari kasih Tuhan. Dia tabib di atas segala tabib yang menyembuhkanmu. Amin. Sungguh besar kasih Tuhan. Mari kita lihat. Kita lanjut. Daud tidak takut karena menyadari kasih Tuhan. Kita lompat ke ayat 34. Sampai dengan ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 34. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Inti daripada kekuatan daripada Daud. Sama-sama. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Di sini Daud mengkumandangkan kasih Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Hari ini mulai perkatakan kasih Tuhan. Tuhan yang menolongku di tahun sebelumnya, maka Tuhan yang sama yang akan menolongku di tahun ini. Tuhan yang menolongku melalui masalah-masalah di beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, maka Tuhan juga yang akan menolongku menyelesaikan masalahku hari ini. Tuhan yang menyembuhkanku sejak dulu, maka Tuhan juga yang akan menyembuhkanku hari ini. Tuhan yang membebaskan aku dari kecelakaan di tahun-tahun sebelumnya, maka Tuhan juga yang akan membebaskanku dari kecelakaan di tahun ini. Amin. Mulai nyatakan kasih Tuhan. Kumandangkan kasih Tuhan. Sebab di dalam kasih tidak ada rasa takut. Lalu lompat ke ayat 47. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Mulai dia mengumandangkan kasih Tuhan lebih lagi. Dia mengumandangkan kepada orang-orang yang takut. Pertama dia mengkumandangkan kasih Tuhan kepada Saul, kepada orang Israel. Sehingga orang Israel punya pengharapan. Dan yang kedua, dia mengkumandangkan kasih Tuhan kepada masalah tersebut. Kepada orang Filistin. Goliat. Ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Katakan kepada keadaan, engkau mendatangi aku dengan sakit penyakit, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan, sebab nama Tuhan di atas segala nama. Haleluya. Ini yang ingin Tuhan dengar dari dalam diri kita. Ini yang ingin Tuhan dengar dari lubuk hati kita. Mengkumandangkan kasih Tuhan. Ketika mengkumandangkan kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Haleluya. Supaya engkau tahu, saudaraku, Tuhan menyembuhkanmu tidak hanya dengan media medis. Tuhan menyembuhkanmu tidak hanya dengan media obat-obatan. Tuhan menyembuhkanmu tidak hanya dengan media herbal atau apapun itu. Tuhan menyembuhkanmu dengan kasih-Nya. Tuhan menyembuhkanmu dengan kebaikan-Nya. Terima hari ini. Apa kata Daud? Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia tahu yang berperang bukan dirinya, yang berperang adalah Tuhan. Hari ini saya katakan, yang berperang melawan penyakitmu bukan engkau, saudaraku, tetapi yang berperang melawan penyakitmu adalah Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Kemenangan terjadi karena menyadari kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi karena menyadari kasih Tuhan. Pemulihan terjadi karena menyadari kasih Tuhan. Rasa takut hilang karena menyadari kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apapun penyakitmu saat ini, apapun yang membuat engkau takut saat ini, ingatlah bahwa Tuhan mengasihimu. Ingatlah bahwa Tuhan mencintaimu. Ia tidak akan pernah membiarkanmu sampai jatuh tergeletak. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, dan layak dipuji. Lihat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihimu. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan membuka Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32.
Mari kita lihat. Inilah bukti nyata kasih Tuhan kepadamu dan kepada saya. Roma 8 ayat 32 sama-sama kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Perhatikan. Bapa kita tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tidak menyayangkan Yesus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kasih yang paling besar mengorbankan nyawa terhadap orang yang Dia kasihi. Dan Yesus telah melakukannya. Dia mengorbankan nyawanya untukmu dan untuk saya. Dia mengorbankan nyawanya untukmu, untuk saya, untuk kesembuhanmu dan untuk kesembuhan saya, untuk keberhasilanmu dan untuk keberhasilan saya. Lihat saudaraku yang terkasih. Hari ini engkau akan menerima kasih. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu cemas. Alkitab mencatat, kalau anaknya saja diberikan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepadamu? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan perlindungan bagimu? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan pertolongan bagimu? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan kesembuhan bagimu yang sakit? Wow. Kasih yang begitu besar. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka hatimu saudaraku, buka hatimu. Terima kasih itu, terima kasih Tuhan itu. Sebelum engkau berbaring tidur, meletakkan kepala, renungkan bahwa Bapa kita mengasihi. Bapa kita mengasihi. Sebelum engkau beristirahat, renungkan bahwa kasih Tuhan itu sangat nyata dalam hidupmu. Semakin engkau merenungkan kasih Tuhan, maka rasa takutmu akan hilang. Ketika rasa takutmu akan hilang, Tuhan bisa leluasa bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya. Mari sembah Yesus dengan ucapan syukur. Mari sembah Yesus. Sembah Yesus. Berterima kasih atas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan. Kemuliaan bagimu. Yesus. Ku tinggikan
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari letakkan tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita lepas dari rasa takut, lepas dari rasa cemas, lepas dari rasa kekhawatiran. Mari saudaraku yang terkasih, letakkan tanganmu di dadamu. Jika engkau memiliki saudara yang sedang sakit dan saat ini engkau bersama dengan dia, percayalah Tuhan Yesus ada di dalammu. Letakkan tanganmu atas saudaramu yang sakit itu. Tuhan bisa memakaimu dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Oh rabata sandi. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya. 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 Oh Yesus, nyatakan kuasamu pada malam hari ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada kesempurnaan. Maka saat ini, oleh kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kasih Tuhan yang sudah kami terima melalui firman Tuhan, hari ini kasih itu melampaui segala sesuatu. Kasih itu yang akan membawa kesembuhan kepada setiap saudaraku yang mengalami sakit penyakit hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Kasih yang daripada Allah Bapa menyatakan mujizatnya bagi setiap saudaraku yang membutuhkan saat ini dimanapun berada. Kasih Tuhan yang sempurna menyatakan kesembuhan bagi setiap yang sakit, menyatakan kemuliaan bagi setiap rumah tangga, menyatakan kuasa yang mujizat bagi setiap saudara-saudaraku yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Kau ditinggikan atas segalanya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak akan selalu ada pendeta hamba Tuhan yang memiliki waktu untuk mendoakanmu. Ini membuktikan bahwa hamba Tuhan sangat terbatas. Hamba Tuhan sangat terbatas. Dan engkau tidak perlu membutuhkan perantara melalui pendeta. Sebab engkau sendiri punya hubungan yang khusus kepada Tuhan. Salah satu cara untuk melepaskanmu dari rasa takut yang melanda dunia ini, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dalam kerajaan surga. Sebab kami di dalam Kristus bersaudara.
Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana menghilangkan rasa takut yang sedang melanda dunia ini. Baik penyakit, baik akhir zaman atau apapun itu yang membuat umat-Mu takut. Hari ini kami telah belajar. Kami percaya rasa takut itu tidak akan pernah menguasai kami lagi. Melainkan kasih Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih pengertian akan firman-Mu. Hari ini hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Walaupun sangat-sangat singkat dan sangat sederhana. Tetapi kasih Tuhan yang sempurna sanggup menyempurnakan persembahan kami pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Bahkan setiap tempat yang mereka diami. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan mereka. Dan juga dalam setiap rumah tangga mereka. Kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka sentuh, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Dan juga yang diteruskan melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupanmu, maka saat ini Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung. Saya percaya kasih Tuhan memenuhi seluruh kehidupanmu. Engkau tidak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan dipenuhi keberanian, dipenuhi iman. Sampai bertemu kembali besok dalam ibadah doa malam bersama-sama dengan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai, salam kasih Kristus dari kota Sidikala. Tuhan Yesus memberkati.